Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil din, amma ba'd. Para rekan sekalian, para peserta kuliah umum dan besok akademi dan pemirsa semuanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang pengembangan diri atau 40 hadis tentang pengembangan diri. Hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bercerita tentang pengalaman beliau ketika ditunjuk menjadi penjaga Baitul Mal. Lalu kemudian beliau bertemu dengan uh, setan yang menjelma menjadi manusia dan mengajarkan sebuah, ya, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Saya izin menampilkan di layar hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, lihat ya. Ya, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahku min at-ta'ami. Lalu pada suatu hari ada seorang yang menyusup hendak mengambil makanan. Fa'akhadathu faqultu. Aku pun menangkapnya. Lalu aku katakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melaporkan kamu, akan serahkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassal hadis. Kemudian lalu dia bercerita, faqala idza awaita. Si orang yang tertangkap tersebut mengatakan, idza awaita ila firashika. Kalau kamu menuju tempat tidurmu, jika kamu beranjak ke tempat tidur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Lan yazalaka ma'aka minallahi hafidun. Hafidun. Niscaya Allah akan senantiasa menjaga. Wala yaqrabuka syaitanu hatta tusbiha. Dan setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi hari. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia telah berkata benar padamu, padahal dia adalah pendusta. Dzaka syaitan. Orang itu adalah setan. Orang itu, si penyusup itu sebetulnya adalah setan. Tadi sudah karena sekalian para peserta kuliah umum Romeso Akademi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah karakter atau sikap berpikir yang jika ada pada diri seseorang, insya Allah dia akan sukses dalam hidupnya. Nah, sikap tersebut adalah sikap open minded, yaitu sikap yang terbuka untuk menerima berbagai pengetahuan
masukan, pandangan yang akan membangun dirinya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi insan yang terbuka. Menjadi insan yang terbuka, berlapang dada, open minded untuk menerima kebenaran dari manapun. Bahkan jika itu ternyata datang dari setan sekali. Itulah hasil dengan open minded. Sikap open minded. Berpola pikir terbuka. Nah, coba kita perjelas definisi dari open minded yang kita akan sumber sumber ya. Apa yang dimaksud dengan open minded itu? Open minded adalah kemampuan berpikir secara terbuka terhadap berbagai macam ide, gagasan, informasi maupun argumen. Kemampuan untuk berpikir terbuka akan membantu seseorang untuk lebih kritis, rasional, dan menemukan solusi atau pemecahan masalah yang lebih tepat. Itu adalah berpikir terbuka, menerima berbagai gagasan, informasi, pendapat, masukan. Ya, dengan seperti itu seseorang akan banyak mendapatkan amunisi atau bahan-bahan yang bisa meningkatkan dirinya. Orang akan lebih bisa berkembang dengan bersikap terbuka, membuka diri untuk menerima kritikan atau masukan ke pandangan orang lain. Daripada itu akan lebih membuat dia akan mudah berkembang daripada dia terbuai dengan ujian. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang jatuh, yang hancur, itu disebabkan oleh gila ujian, disebabkan oleh apa namanya eh, apa ujian yang melambung, terbuai oleh ujian sehingga lupa dengan kekurangannya. Makanya kan Islam sangat melarang berbuat sikap ujub, yaitu merasa dirinya telah sempurna, lebih baik daripada orang lain sehingga dia tidak perlu menerima pendapat. Dia merasa telah cukup apa yang dia miliki, pengetahuan yang dimiliki sudah cukup, keterampilan yang dimiliki sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi orang memberikan kritikan, masukan, ya kan, dan lain sebagainya. Ini sikap ujub. Sikap ujub ini kebalikannya daripada open minded. Iya, close minded. Close minded. Berpikir tertutup. Itu yang menghancurkan. Nabi SAW mengatakan, Salatul muhlikat, ada 3 hal yang bisa menghancurkan seseorang. Nah, di antaranya adalah uh, seseorang yang merasa ujub dengan dirinya. Seorang merasa ujub terhadap dirinya sendiri, yaitu bersikap ujub. Jadi kalau ujub itu adalah penghancur seseorang dalam perjalanan menuju kesuksesan, maka kembalikan dari sikap itu rendah hati, berpikir terbuka, apapun itu adalah dapat sebagai akan membuka berbagai kesuksesan, akan memulihkan jalan kita untuk capai kesuksesan. Bah, sikap ujub. Agama kita lebih bersikap. Coba kita lihat pada hadis tadi. Hadis ini bercerita kepada kita bahwasanya seorang muslim itu tidaknya orang yang menerima kebenaran dari mana. Apakah itu adalah sikap apa? Kasih gagasan dari mana? Seorang muslim itu adalah pribadi yang menganggap bahwa al-haqqu dhalatun, benaran itu bagi orang mukmin seperti barang yang hilang. Pribadi seorang mukmin itu adalah
sensitif terhadap berbagai kebenaran, berbagai informasi yang bermanfaat, dia akan terima dari manapun. Bahkan jika itu datang dari setan sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita seperti itu. Jadi ceritanya Abu Hurairah ini diminta ditugasi oleh Nabi untuk jaga gudang Baitul. Lalu kemudian datanglah orang yang mencuri datang ditangkaplah oleh Abu. Setelah ditangkap diancam, kamu akan saya laporkan. Orang itu minta maaf, jangan laporkan. Lalu ternyata berulang 3 kali selama 3 malam kejadian ini. Jadi kejadian pertama, setelah itu terulang 2 kali setelah. Jadi 3 kali terjadi. Nah yang ketiga kalinya Abu Hurairah tidak bisa memaafkan. Kalau kan pintu maaf manusia itu terbatas ini di antara bentuk kita baca di hadis ya. 3 kali kesalahan sudah saya nggak ada maksud. Saya laporkan uang ke Nabi. Itu juga seperti itu pelajarannya. Seorang bisa memaafkan kalau kesalahan saudaranya, insya Allah. Nah, akhirnya ketika sudah 3 kali, Abu Hurairah sudah sangat gelap, sudah tak bisa dibujuk lagi. Maka orang pencuri ini akhirnya mengaku siapa dia. Dia bilang bahwasanya saya ini iblis yang kalau kamu mau tidur bacalah ayat kursi supaya setan itu bangun. Lalu kejadian itu dilaporkan ke Nabi SAW. Kita saja pokoknya dia adalah utusan. Jadi kan sekalian hadis ini eh, di hadis ini diterangkan tentang informasi sumber informasi. Informasi itu apa? Anjuran membaca ayat kursi sebelum sumber informasinya adalah setan. Ya, setan kasih ngomong informasi. Setan itu adalah makhluk buruk, makhluk bakar, makhluk yang ajak neraka. Jadi sumber informasi ini adalah orang yang tidak kompeten sebetulnya. Setan. Apa kompetensi setan mengajarkan ibadah kepada sahabat Nabi SAW sekelas Abu Hurairah? Dan orang yang berkompeten sebetulnya. Yang jelas tentu beda keyakinan orang jelas kafir dia berbeda kafir. Dia tidak berkompetensi orang kafir. Ya. Sudah itu yang ketiga sumber informasi ini adalah tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki integritas. Karena Nabi bilang huwa kadzab. Padahal orang ini adalah orang apa? Padahal dia adalah makhluk yang paling pendusta. Sehingga pada diri sumber informasi, pada sosok sumber informasi ini, sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk menerima informasi dari dia. Bayangkan, dia sudah berbuatnya kafir, tidak punya integritas, dia pendusta, ya, sebagai makhluk paling membangkang dan tidak punya kompetensi, kemampuan di dalam bidang yang dia sampaikan. Ya, jadi mau dari mana manusia akan percaya begitu? Orang akan percaya dengan pembicaraan dengan apa yang dia sampaikan. Nanti nggak ada alasan. Tapi Nabi SAW bilang, sodakoka, dia sedang jujur ketika itu. Wahwa kadu, padahal dia berdusta. Jadi informasi yang disampaikan itu meskipun sumber informasinya tidak kredibel dan tidak berintegritas, tidak berkembang. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa
Bagi orang mukmin kebenaran itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal yang dia temukan. Barang yang hilang dia temukan. Dia akan menjadi pribadi yang terbuka, yang open-minded menerima berbagai inspirasi, berbagai kebenaran dari manapun. Bahkan Nabi SAW bilang dari setan sekalipun. Nabi SAW mengajarkan kembali bilang dari setan sekalipun. Sosok yang tidak punya kompetensi, sosok yang tidak punya integritas. Mending kalau orang kafir, tapi masih berintegritas. Dari setan saja yang seperti itu, karakteristik kepribadiannya, yang hampir-hampir kita tidak memiliki alasan untuk menerima gagasan, ide, bisikannya dia, itu saja bisa kita terima kalau ternyata yang disampaikan benar. Apalagi dari orang kafir yang ternyata memang ahli dalam bidang, ahli dalam sebuah pengetahuan. Ya, dia juga berintegritas sebagai orang yang jujur. Hanya saja dia bisa beda keyakinan saja kafir. Ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka jangan tertutup, jangan close minded seperti itu. Jangan kaku. Orang mukmin itu orang yang open minded, berpikir growth mindset, berpikir tumbuh. Orang yang paling semangat untuk tumbuh, orang yang paling semangat tumbuh itu akan sensitif terhadap berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi dia untuk dia tumbuh dan menjadi sukses. Gitu kan? Nah, jadi ini dalil bahasanya kita boleh mengambil ilmu dari orang kafir, ya. Mengambil pengetahuan dari mereka, asalkan itu bermanfaat bagi kehidupan kita, ya. Dan tentu saja tidak melanggar syariat, tidak menjadikan kita mengorbankan agama. Tidak apa-apa, itu boleh. Tidak apa-apa. Seperti saya sekarang sedang belajar di manajemen pendidikan, bukan manajemen pendidikan Islam, itu manajemen pendidikan konvensional. Ya, sumber-sumber literaturnya kebanyakan dari barat, dari jurnal-jurnal internasional dari barat. Dan ternyata bermanfaat sekali ilmu itu untuk dakwah. Nah, jadi itulah ini adalah prinsip atau sikap yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Saya coba kuatkan lagi tentang hukum menuntut ilmu dalam sebuah fatwa yang sudah saya akses dari fatwa Islam. Nah, dari fatwa Islam. Katakan di sini, وليس مانع الشرعي من تعلم الأمور النافعة من غير المسلمين. Bukanlah suatu hal yang terlarang secara agama mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari non-muslim. Apa yang itu tahu baik dari kanal YouTube atau dari sumber informasi yang lain. Bekerja virus dari Imam ya, sehingga Muslim bermakna dari 16 bagi Allah dia berkata, "Karena nasu minal usari yauma badrin lam yakun lahum fidar." Para tawanan di perang Badar, para tawanan musyrikin di perang Badar, mereka tidak memiliki harta untuk menebus diri mereka, untuk dibebaskan oleh kaum muslimin. Bacaan Rasulullah SAW tidak ada an yu'limu aulad al-ansar al-kitab. Maka Nabi SAW meminta mereka fidahnya atau tebusannya adalah mengajarkan mengajarkan ilmu menulis kepada anak-anak kaum Ansar. Nabi SAW meminta kepada orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan di saat perang Badar, kalau mereka mau bebas, ajarkan anak-anak Ansor ini
cara menulis. Bagaimana cara menulis? Ajarkan guru mereka tentang keterampilan. Kan ini adalah sebuah skill yang bermanfaat, yang ternyata diambil dari tempat. Nah, jadi tidak mengapa, boleh. Tapi pun perhatikan batasannya. Batasannya. Walakin hada jawaz muqayyadun bima idza lam yakun fi ta'allumil muslimi minal kafir ma yumkinu an yufhinahu fi dinihi. Kebolehan ini dibatasi selama seorang muslim itu ketika mengambil pengetahuan dari orang kafir tidak menyebabkan, tidak membahayakan agamanya. Kalau membahayakan agama, ya maka tidak. Tapi kalau kita masih bisa, kita masih bisa menjaga iman kita, menjaga akidah kita, bisa kita kemudian belajar membaca dari literasi yang betul, belajar sama orang kafir tentang sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, maka tidak apa-apa, boleh sudah. Nah, inilah pelajaran penting dari kita untuk membuka pikiran, ya, bersikap open mind. Nah, itu. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga mengandung pelajaran yang lain. Nabi SAW mengatakan, sodakoka wahwa jadi dia telah benar meskipun dia berdusta, duanya kasyaitan. Nah, di sini ada sejumlah pelajaran menarik yang perlu kita pelajari juga. Nah, saya tampilkan dari sumber buku yang menjadi ilustrasi pembelajaran buku yang dimasuk. Nah, Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhib, la tasyaitan. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, sadaqaka wa huwa kadhib. Dia telah berkata benar, padahal dia berdusta. Itulah setan. Itu adalah setan. Fihi amwal. Nah, di sini mengandung dua pelajaran. Yang pertama, anna alaina an nabahata fi sidqil ma'rifati allati tasiluna. Pelajaran yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk memastikan, terlebih dahulu kebenaran pengetahuan ataupun informasi yang sampai kepada kita. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak semata-mata, tidak seketika itu juga percaya sama orang. Ya, ngasih amalan ayat kursi. Nah, cara kamu ayat kursi Abu Hurairah tidak langsung menerima, tapi Abu Hurairah bertanya dulu sama Nabi. Inilah sikap klarifikasi terhadap informasi yang sampai, apakah betul-betul benar atau ternyata hoax. Saya tidak bisa membayangkan andaikan Abu Hurairah itu adalah orang Indonesia yang hidup di zaman abad 21. Tiba-tiba malam-malam lagi pos kami, ya, ada orang mencurigakan berat dirinya, tertangkap, minta ampun, lalu dia mengaku bahwa dia jin. Setelah aku lihat jin, dia bilang, kamu kalau nggak mau didekati jin, baca surat Yasin 100 kali. Misalnya gitu ya. Apa kira yang terjadi? Besok paginya dia langsung buat broadcast, buat status, bahwasanya saya semalam bertemu dengan Allah, wali Allah, mendapatkan amalan membaca ini 100 kali. Saya akan lancar rezekinya dan ditolak kalian. Gitu. Orang Indonesia itu lucu-lucu mudah sekali percaya. Ini kan
Islam itu diturunkan di Arab, yaitu mereka ini adalah masyarakat yang memiliki culture eh, keterampilan yang sangat tinggi dalam memfilter berita, luar biasa. Makanya kita bisa membaca itu. Kita bisa membaca itu dari dari proses kodifikasi hadis. Begitu rapi dan teliti, luar biasa. Untuk menilai hadis itu sahih itu tahapannya itu tahapan yang sangat ketat. Ya. Ada kan sahabat Nabi tetapi itu di Indonesia ini repot. Kalau misalnya itu padahal keterampilan menyaring bisa berita atau informasi dengan baik itu adalah sumber pengetahuan yang paling otentik ya. Kalau ini cacat, ya yang lain akan cacat semuanya. Orang Indonesia bahkan nggak perlu sana. Dapat hadis dari mana Pak? Dari mimpi ketemu malaikat Jibril. Saya nggak lewat Nabi Muhammad. Saya ketemu malaikat Jibril. Bahkan sekarang ada informasi, ada kabar yang tersebar video call dengan malaikat. Masya Allah. Dan itu pun ada yang ngikuti gitu. Nah, kita jangan berpikir bodoh. Jangan ikut-ikutan bodoh. Karena Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita untuk terampil dalam menjadi seperti memang tidak langsung menerima pesan daripada iblis yang menerima itu. Beliau berklarifikasi dengan ini benar atau tidak. وفي هذه الحادثة تمت تحقق من الحق بواسطة الوحي ممثلا بالشخص النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, dalam hal ini kebenaran informasi tersebut terbukti melalui wahyu, yaitu melalui penjelasan Nabi SAW. Sekarang kan sudah tidak ada sosok yang menerima wahyu. Jadi kalau datang yang seperti itu, datang kereta menjelma kecil, masuk kami, dia berikan amal, dia masuk tolak aja. Nah, seperti itu. Nah, karena Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambahkan amalan dari yang lain. Sudah cukup. Sempurna secara akidah, ini sempurna secara ibadah. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan dikurang. Nah, jadi itu poinnya. Yang pertama ya, seorang muslim itu hendaknya menjadi pribadi yang terampil dalam memfilter informasi sebelum dia menerimanya, meyakininya, menjadikannya sebagai dasar untuk melangkah, dasar untuk berpikir. Hendaknya dipastikan bahwa informasi itu betul-betul valid. Kata nih, pelajarannya kedua. La mani'a min qabulil haqqi min masdari awid diniyah di mana pokok bilhaq. Bukanlah sebuah hal yang terlarang menerima kebenaran dari sumber yang tidak memiliki kapabilitas syar'i dan akhlaki atau agama jika dia menyampaikan kebenaran. Artinya tidak. Yes. Bukanlah sebuah dosa seorang muslim itu menerima sumber dari pihak yang tidak, dari pihak yang apa ya, cacat dan berbeda keyakinan. Nah, jadi sehingga ya, pihak yang seperti ini hampir-hampir sebetulnya tidak ada alasan untuk menerima informasi. Kalau kita berpikir sederhana atau berpikir kaku, ya, sudah nggak punya akhlak, artinya seperti setan menjelaskan tadi, setan kredibilitas nggak ada, dia jadi pendusta. Dia bukanlah sosok yang berintegritas, itu seorang yang jujur.
ya sudah itu jelas dia kafir. Tapi saat itu dia benar, maka kita terima. Jadi andai kan ada orang seperti itu, senakal apapun dia, sebangsat apapun dia, ya, sebodoh apapun dia, ketika yang diucapkan itu adalah ternyata, ketika yang diucapkan itu benar, kita terima. Oh ya, jangan melihat latar belakang dia lagi. Kalau yang diucapkan itu benar dengan pertimbangan agama dan juga akal sehat, yang pasti segala yang selaras dengan akal sehat manusia, segala yang selaras dengan agama, tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Jadi filter pertama itu adalah agama. Akal digunakan untuk eh, memahami lebih lanjut. Yang pertama itu agama. Ya, ada hal yang bermanfaat di dunia ini yang ditolak oleh agama. Karena karakteristik Islam itu disimpulkan oleh para ulama dalam sebuah kaidah ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa tarkil fadaihi. Agama ini, Islam ini dibangun di atas maslahat, entah itu dalam rangka mendatangkan manfaat ataupun dalam rangka menolak bahaya. Nah, jadi kalau yang diucapkan itu kebenaran, bahkan mungkin dari anak kecil, bahkan mungkin dari preman, dia KTP-nya Islam, dia nggak pernah sholat, misalnya. Kalau diucapkan itu benar, dia diterima. Terima aja. Jangan melihat latarnya lagi. Kalau dengan kacamata syariat yang kita miliki, yang kita pahami, dan juga akal dipahami oleh akal sehat kita, berarti itu benar. Berarti lah, jangan gengsi. Keadaan seperti itu akan rawan sekali seorang terjatuh dalam kesombongan. Ketika mendengarkan kebenaran yang datang dari orang yang tidak memiliki kapabilitas. Padahal yang diucapkan itu kebenaran, hati-hati. Itu bisa menyebabkan terjatuh dalam kesombongan. Karena dia punya alasan yang kuat untuk menolak. Apa alasannya? Oh, ente ini cuma lulusan SD. Apa yang bilang seperti itu? Gak usah masih pendapat. Karena masih anak kecil, bahasa dengerin. Padahal disampaikan benar rasanya. Hati-hati kalau ternyata itu betul kebenaran, kita telah seperti itu, maka na'udzubillah min dzalik akan terjatuh dalam kesombongan. Dan Nabi SAW menjelaskan apa itu kesombongan? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Baik. Dengan demikian, alhamdulillah pembahasan kita pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Ya. Jadi inti dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sikap terbuka untuk menerima inspirasi atau berpikir open minded. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang open minded. Kalau kita mau sukses, ya mindset kita harus seperti itu, ataupun sikap kita harus seperti itu, terbuka menerima berbagai informasi yang bermanfaat dari agama dan kehidupannya. Ya, baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika menerima amalan ayat kursi sebelum tidur, nah diklarifikasi sebab itu tentang sehat. Ya, dan lagi tambah saya dan yang lain yang menunjukkan anjuran atau apa ya, yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap open-minded, yaitu ketika Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan guru berat kepada anak Nabi Adam alaihissalam untuk mengajarkan cara cara mengurus jenazah. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 31, "Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh." Allah pun mengutus seekor burung gagak berbunyi untuk memperlihatkan kepada
ada itu kaifa yuwari sau'ata akhihi, bagaimana cara menyikapi jenazah saudara. Orang yang terus tapi betapa lemahnya itu pasti tidak mampu itu, tapi memperlakukan jenazah saudaraku seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Fa'asbaha minal nadimin, akhirnya dia pun menyesal. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan pada si hati lapor saya baik untuk mengurusi jenazah saudaranya yang dia punya. Kalau tidak kirimkan malaikat, tapi Allah kirimkan binatang, kirimkan. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau mengambil kebenaran silakan ambil dari mas. Ini mengajarkan kepada kita tentang pola pikir terbuka. Tapi kalau mengambil ilmu bagaimana? Itu belajar tentang ilmu, nah ini tergantung ilmu apa. Kalau ilmu dunia ada salah, itu belajar dalam tapi kalau ilmu akhirat, ilmu akhirat dengan sekalipun belajar kepada orang kafir. Belajar ilmu tafsir, banyak penafsiran dari lahan. Tujuannya bukan memahami Al-Quran, tapi memperbaiki hukum Al-Quran. Ini pakai teori berpikir ilmiah yang paling sederhana saja nggak bisa diterima. Tidak perlu sampai S2, S3. Ya. Nah, itu. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, silakan diambil orang kafir. Jadi perlu dikatakan ada 5 yang berbeda. Yang pertama mengambil kebenaran, yang kedua belajar. Yang pertama mengambil kebenaran silakan diambil dari siapa saja, tidak perlu melihat betul latar belakang orang tersebut. Jadi kita silakan diambil. Tapi kalau belajar ilmu, maka perlu diperinci, kalau yang dipelajari ilmu pikiran, silakan belajar kepada siapapun yang memiliki kapabilitas dalam bidang tersebut. Ya. Tapi kalau bisa mendapatkan, kalau bisa belajar kepada orang Muslim yang lulus akidahnya, apalagi itu yang tidak paham agama, itu lebih baik. Jadi tidak ada, tidak bisa sebentar tentang itu. Silakan belajar kepada orang kafir siapapun. Nah, yang kedua adalah belajar ilmu agama. Kalau dia agama tidak boleh kepada ilmu agama, maka belajar kepada ahlinya. Saya kepada ahlinya. Bagaimana saya disebutkan Muhammad bin Sirin, inna hadatu babuka wal hadatu. Agama ini adalah darah dan daging. Menunjukkan mendahului ini nanti. Maka lihatlah dari mana kami mengambil ilmu agama. Jadi berpikir penggunaan atau open-minded ini jangan terlalu bebas, jangan liberal. Harus ada batasan, karena kalau tidak ada batasan menjadi liberal. Ya, tapi kalau terlalu tertutup juga itu akan menghancurkan hidup seseorang. Itulah wujud dari close-minded yang terlalu ekstrim juga menghancurkan seseorang. Open-minded yang belajar juga menghancurkan seseorang. Maka Islam mengajarkan kepada kita berpikir open-minded yang tengah-tengah, yaitu open-minded dalam berpikir tapi tetap memperhatikan batasnya. Ya, yang tadi catatan setiap apakah itu yang batasan-batasan. Ini saya rasa cukup materi yang disampaikan. Apakah ada sesi, ada pertanyaan?
di satu. Ada. Oh iya. Bagaimana menyikapi santri misalnya kita membaca situ, tapi pemikiran Islam yang banyak tersebar di toko buku itu. Nah, yang menyikapinya yang pertama, pihak pesantren hendaknya memfilter, ya. Filter buku-buku yang dibaca oleh santri itu yang buku-buku yang tidak dikhawatirkan merusak hidayah. Karena yang namanya santri masih anak-anak tapi dalam filter informasi. Disinilah sekolah berfungsi di sini. Sekolah berperan, pesantren berperan di sini. Buku-buku yang masuk itu buku-buku yang bermanfaat bagi kehidupan, tapi tidak merusak agama. Nah, gitu. Silahkan, nggak apa-apa, walaupun dari orang kafir, nggak masalah. Saya juga membaca beberapa buku mereka, seperti buku yang baru saya baca itu Atomic Habits, alias James Clear. Itu menarik. Ya, sekedar bacaan ringan dengan mengisi cerita sedang lampu merah dari mana. Bacaan-bacaan ringan yang bisa disambung dengan tidur. Kalau bacaan-bacaan tafsir itu kan harus kita dalam keadaan siap dan jujur dan ya serius gitu kan itu kalau kan ilmu akhirat gitu. Tapi kalau ilmu yang seperti ini ilmu apa namanya tulisan-tulisan orang kafir tapi bermanfaat kadang saya baca di, di saat-saat santai sebagai refreshing. Saya membaca buku James Clear tentang konten itu menarik dan sebetulnya itu sudah ada dalam Islam ya, yaitu dalam hadis Nabi SAW yang bunyi namanya khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebagai amalan itu yang sedikit tapi kontinu. Ya, intinya kan itu atau paparkan dengan berbagai pendekatan logis yang menarik yang mudah dipahami. Nah itu, jadi nggak apa-apa baca buku self development ya, buku-buku tentang motivasi. Dan kemudian kan setelah kita jangan sampai ada motivasi negara yang disisipi filsafat. Nah ini itu difilter ya, silakan dipelajari tidak bisa dibawa. Nah, ada lagi pertanyaan? Apa ada yang mau bertanya langsung? Oh, dari surga. Jadi sebenarnya mempelajari itu bukan buat kalau ada acara yang saya diajak, ya, bukan saja. Jadi belajar ini bukan hukumnya apa? Hukumnya bisa tergantung tergantung dampak manfaat daripada eh, ilmu yang disampaikan dalam buku tersebut. Terus sebuah pengetahuan di dalam mereka. Kalau berdampak dapat mewujudkan kewajiban dan tidak ada cara lain untuk mewujudkan kewajiban itu kecuali harus belajar dari mereka maka wajib. Contohnya misalnya Indonesia negara Muslim, tapi tidak ada satupun orang Muslim di Indonesia yang ahli di dalam neurologi. Neurologi, bukan saraf. Ya misalnya neurologi itu tentang Otak. otak. Padahal kasus cedera otak misalnya di Indonesia ini sering banget kecelakaan hampir setiap hari ada. Gara-gara nggak ada yang ahli dalam neurologi, akhirnya banyak korban berjatuh tidak bisa diselamatkan.
dan itu hanya ada di barat ilmu itu. Silakan belajar ke barat, jadi menjadi kewajiban karena menyelamatkan nyawa. Tadi kan menjelaskan, ya. Jadi kalau berkaitan dengan daliliyah itu khamas, yaitu 5 tujuan syariat, 5 hal yang dituju oleh agama, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga darah, dan kehidupan. Menjaga harta, menjaga bisa, menjaga nasab dan kehormatan. Itu bisa saja wajib kalau tidak ada cara lain kecuali itu. Maka itu wajib ilmi bahwa wajib yang lebih khusus. Sesuatu yang sebuah kewajiban yang tidak bisa tercapai kecuali harus dengan sebuah sarana, maka mengadakan sarana itu menjadi wajib. Bisa juga sunnah. Kalau ternyata ada pilihan sumber daripada orang Islam, tapi sumber dari orang kafir lebih akurat, lebih sekali karena penelitiannya sudah penelitiannya sudah sampel penelitiannya lebih akurat nih seperti itu atau lebih profesional. Ya, bisa belajar di Jogja berbagai universitas, tapi sebenarnya langsung sumbernya sebagai sanadnya alim misalnya. Tapi dengan syarat ya agama kita jaga. Ini sih apa? Bisa juga mubah kalau memang tidak begitu penting dalam hal manfaat yang dibawa. Ya, bisa saja mubah. Bisa saja haram. Kalau ternyata sudah tak manfaat secara dunia, membahayakan agama itu, membahayakan agamanya itu lah, tidak seperti. Bahkan kalau bermanfaat, sekalipun dalam salah satu perspektif keduniaan, tapi membahayakan agama itu pertama juga. Agama tetap yang satu, bisa juga makhluk. Jadi gitu. Jadi mengukurnya dari sebesar apa manfaat dan manfaat daripada itu yang kita setara pada salah satu di antara yang tidak terpastikan bahwa itu tersebut tidak mengandung pemikiran-pemikiran yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melemahkan imannya, untuk melemahkan imannya. Ini kan seperti itu yang disusupi pemikiran filsafat teologi. Nah, itu filsafat. Atau bahkan berarti ilmu fisika yang saking tingginya seorang dalam mengagungkan ilmu fisika sehingga dia sampai meragukan keberadaan fisika. Seperti ini banyak sekali. Ya. Nah, tapi kalau ada dari sumber muslim itu lebih baik. Seperti contohnya ya buku yang kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu 40 hadis tentang membagi diri dengan buku yang ditulis oleh Syekh Profesor Syekh Ibrahim ya. Jadi dia kan membuatkan opini yang positif. Jadi kalau semuanya itu langsung kalau dalam arti karena untuk perjalanan setelah kali menjadi Islam yang dijelaskan dalam riset tadi saya bisa paham itu perlu pendekatan logis yang itu sebenarnya data ada di sekolah kafe yang apa tapi dengan catatan tetap tidak membayar ya menjaga seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jelas. Ya, kalau saya rasa cukup pertanyaannya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir di acara kuliah Masyarakat ini. Manfaat dan maaf tadi ada sedikit kesalahan atau gangguan teknis ya di suara. Sudah tidak mengurangi semangat kita harus belajar dan insya Allah semakin kesini insya Allah akan terus ada perbaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.